Di bayi tabung kedua ini saya benar-benar down, saya benar-benar merasa Tuhan ini nggak adil gitu. Saya secara pribadi saya merasa Tuhan nih nggak pernah sayang sama saya, Tuhan tinggalin saya gitu. Bagi saya waktu itu, saya munafik banget di hadapan Tuhan kalau saya bilang saya berserah. Sementara hati saya selalu tiap kali doa saya bilang, Tuhan saya pengen anak. Kalau Tuhan bisa kasih Hana anak, Tuhan bisa juga kasih saya anak gitu. Tuhan, hari ini hari terakhir saya berdoa sama Tuhan untuk minta anak. Dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin berikan kesaksian tentang mukjizat yang terjadi di dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya Lysander. Kami menikah di tahun 2010. Awal menikah, kami memang tidak berencana untuk segera memiliki keturunan atau anak ya. Jadi kami cuma ingin mengalir aja, kapan Tuhan kasih ya kami terima. Tapi sebulan, 2 bulan perjalanan, keluarga kami mulai ribut tuh, kenapa kami gak hamil-hamil. Jadi pada saat 6 bulan setelah kami menikah, kebetulan saya nemenin mami saya operasi di Singapura. Mami saya minta saya untuk periksa ke dokter kandungan di Singapura. Waktu itu dokter mendiagnosa saya menderita PCOS atau kelainan hormon pada wanita. Waktu itu dokter mengatakan kalau saya akan mengalami susah hamil. Jadi bisa hamil tapi sangat susah dan kemungkinannya sangat kecil untuk hamil alami. Waktu itu dokter menawarkan untuk melakukan treatment sehingga saya bisa boleh hamil. Dan kalau sampai saya tidak bisa hamil juga, dokter bilang jangan khawatir, datang kembali ke saya bikinin bayi tabung. Waktu itu saya mikir, oh inilah solusi jawabannya. Kalau saya sampai nggak hamil-hamil, ya udah kita datang ke sana, bayi tabung, selesai masalahnya dan kita punya anak. Saya kembali ke Indonesia, saya jalanin treatment dari dokter di Singapura itu sampai berapa bulan dan ternyata saya nggak hamil. Jadi waktu itu kita masih ya baru setahun lah nggak apa-apa, 2 tahun ya nggak apa-apa. Hampir masuk 3 tahun kita mulai gelisah, kok nggak hamil-hamil ya. Dan akhirnya kita mulai cari segala macam cara untuk supaya bisa hamil. Dari yang pijet, minum ramuan Cina lah, ke Sinse lah, bahkan sampai ke Pontianak, ramuan Dayak, semua kita jalanin. Tapi nggak kunjung hamil. Sampai akhirnya kita mutusin gimana kalau kita pergi konsultasi ke dokter kandungan yang ada di kotanya kita. Jadi kita cari rekomendasi dokter mana yang terbaik saat itu, yang banyak membantu orang bisa hamil. Dan kita dapat satu nama dokter dan kita jalanin ketemu dokter itu. Jadi singkat cerita kita ke dokter itu, kita kasih hasil diagnosa dari dokter Singapura. Dan waktu itu dokter itu bilang obat-obatan dokter Singapura itu salah dan dia mengganti semua obat-obatannya. Pertama dia bantu kita secara alami tapi gagal. Terus yang kedua dia tawarin kita inseminasi. Setelah kita mau inseminasi 2 hari atau berapa hari sebelum inseminasi, kita datang lagi konsultasi dan ternyata dokter itu bilang kita harus ngulang lagi dari nol karena dia ketinggalan 1 step. Nah dari situ kita udah mulai, kok bisa gini ya. Dan ternyata setelah pulang dari dokter itu, saya konsultasi dengan dokter lain di luar pulau, yang kebetulan dokter bayi tabung, dan dia bilang obat yang dikasih dokter itu salah buat saya. Karena saya penderita PCOS dan yang dikasih obat oleh dokter itu justru memicu PCOS saya. Bukan malah menghambat tapi memicu, sehingga membuat saya tambah susah untuk hamil. Jadi akhirnya saya berhenti minum obat itu dan kami memutuskan untuk melakukan program bayi tabung. Waktu itu kita nggak kepikiran untuk ke Singapura karena kita mikir jarak untuk ke Singapura kita perlu transit 2 kali. Jadi kita pengennya cari yang terdekat karena di kota kita nggak ada. Kita pergi ke salah satu kota besar di Pulau Jawa yang cukup terkenal bayi tabungnya karena banyak artis juga yang berhasil di sana. Kita pergi ke sana dan kita konsultasi. Jadi singkat cerita kita tanpa persiapan yang terlalu matang, kita mikir bayi tabung adalah jawaban yang hal yang simple. Jadi kita datang konsultasi dan dia kasih paparan sih sebelum kita mulai program bahwa bayi tabung ini tingkat keberhasilannya memang paling tinggi daripada alami dan inseminasi. Tapi mengingat umur saya waktu itu sudah kepala 3,
tingkat keberhasilan bayi tabungnya pun menurun, tidak setinggi pada kalau umur saya masih 20-an lebih. Jadi tanpa pikir panjang kita bilang ya udah lakuin aja dokter. Jadi waktu itu kita langsung bayi tabung dan ternyata kita gagal. Setelah gagal, dari kegagalan pertama itu kita baru tahu ternyata proses bayi tabung tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ternyata proses bayi tabung sehebat apapun dokternya, sehebat apapun rumah sakitnya, teknologinya, itu cuma 50% menjamin keberhasilan seseorang untuk berhasil di bayi tabung. Sisanya ada di tangan Tuhan. Jadi setelah janin itu berhasil menjadi janin, dimasukkan ke dalam tubuh, itu dokter sudah nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berkembang, ya kita hamil. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, kita gagal. Janin itu akan jatuh dengan sendirinya. Jadi berpengalaman dari bayi tabung pertama, ini kita pulang, kita berusaha lagi dengan berbagai macam cara, minum obat-obatan, pijet, berbagai ramuan yang orang kasih, orang suruh kita minum, ya kita minum, kita lakuin. Tapi nggak ada hasil. Untuk bayi tabung kedua waktu itu saya masih agak sedikit trauma gitu lah. Karena bayi tabung yang pertama itu tahun 2013, 3 tahun setelah saya menikah, itu masih terngiang sakitnya gitu. Masih ada trauma bahwa menyakitkan sekali setiap proses yang dilalui. Jadi untuk memulai lagi itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk saya berani untuk mengatakan pengen ikut bayi tabung yang kedua. Jadi 2 tahun waktu yang kami perlukan di tahun 2015, begitu saya sudah siap secara mental bahwa saya siap untuk bayi tabung lagi, kita mempersiapkannya seperfect mungkin. Dari persiapan penginapannya, kita nyewa hotel di samping rumah sakit supaya pada saat nanti program tidak mengganggu janin yang ditanamkan. Kita persiapkan fisik kita, makanan yang sehat, olahraga dan segala macamnya. Seperfect mungkin kita persiapkan sampai akhirnya kita menjalanin bayi tabung kedua. Dari pihak dokternya pun karena kegagalan bayi tabung pertama, mereka menawarkan teknologi yang lebih canggih di bayi tabung yang kedua. Mereka persiapkan segala sesuatunya lebih lebih sempurna lah daripada bayi tabung yang pertama. Karena mereka berharap di bayi tabung kedua ini kami juga berhasil. Dan ternyata di bayi tabung kedua, puji Tuhan memang kami berhasil. Saya dinyatakan positif hamil. Waktu itu kami sangat gembira, bukan hanya kami, tapi justru semua keluarga, bahkan jemaat gereja pun ikut gembira karena mereka semua mensupport kami, mendukung kami. Mereka mendoakan kami, bahkan jemaat yang ada di kota itu pun membesuk kami, pendeta membesuk, mendoakan. Secara rohani kami sudah mempersiapkan, sangat siap. Bahkan kami dari bayi tabung pertama dengan bayi tabung kedua, kami di bayi tabung kedua tuh lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa proses bayi tabung ini semuanya ada di tangan Tuhan. Dokter itu cuma sambungan tangan dari Tuhan. Dan jika hari itu kami berhasil, itu karena kehendak Tuhan. Itu yang kami pikir. Tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu. Seminggu setelah saya dinyatakan positif, begitu bangun pagi, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di tubuh saya. Saya merasakan ada sesuatu yang hilang, tapi itu apa saya nggak tahu. Tapi saya merasakan dengan sangat banget bahwa itu ada sesuatu yang hilang. Jadi saya bilang ke suami saya, kita ke dokter, kita ke rumah sakit untuk lakuin tes. Suami saya bilang waktu itu besok aja, karena besok adalah jadwal saya suntik penguat. Saya bilang nggak bisa, harus hari ini. Karena saya ngerasa ada yang berbeda, ada yang hilang, tapi saya nggak ngerti hilang itu apa. Jadi akhirnya kami tetap pergi sampai rumah sakit, perawatnya juga bingung. Kenapa Bu datang? Saya jelaskan dan dia bilang, oh nggak mungkin Bu. Karena ibu sudah berhasil hamil dan sudah dikasih penguat juga. Nggak mungkin lah. Jadi karena saya tetap berkeras pengen tes HCG, waktu itu tes apakah saya masih hamil atau tidak melalui darah. Akhirnya dilakukan tes. Kita bayar tes itu. Dan saya pulang ke hotel, sorenya saya ditelepon oleh dokter. Dokter waktu itu bilang, bisa nggak besok pagi kita USG? Waktu itu saya sudah dengar suara dokternya agak beda dan saya tanya, Dok, hasilnya apa? Dan dokter itu akhirnya bilang jujur, dia bilang hasil tes itu menandakan saya tidak hamil. Jadi jumlah
hormon di tubuh saya itu Kadar hormon. menurun. Jadi makanya untuk pembuktiannya saya perlu USG. Jadi besok paginya kami pergi ke rumah sakit, kami USG. Dan dari hasil USG itu memang dinyatakan sebenarnya saya sempat hamil. Jadi ada kantung hamilnya itu ada, tapi tidak ada janin. Jadi janin yang semula ditanamkan di rahim saya itu sudah nggak ada. Jadi dokter tanya apakah saya mengalami pendarahan atau saya ngalamin flek, dan saya bilang nggak pernah ada. Dan dokter juga bingung kenapa janin itu bisa hilang kemana juga nggak tahu. Jadi waktu itu dokter cuma bilang ya udah nggak perlu dikuret karena kantungnya itu akan jatuh sendiri pada saat saya menstruasi. Jadi jujur pada saat kami pulang, kami tanya juga ke dokternya, kenapa ya dok ini bisa terjadi? Dokter pun nggak tahu jawabannya apa. Kami pulang ke hotel, jujur saya sangat terpuruk. Ibaratnya tuh seperti saya barusan diangkat naik tinggi ke atas. Karena saya dinyatakan positif hamil, tiba-tiba saya terpuruk jatuh ke bawah. Saya kehilangan janin itu. Saya marahnya bukan ya marah sama Tuhan, marah sama diri saya sendiri. Saya marah dengan kondisi yang saya alamin. Saya bilang, Tuhan kenapa begini? Kalau memang pengen gagal dari awal, kenapa nggak gagal? Sehingga saya tidak terlalu berharap banyak. Sekarang saat semua orang sudah bersuka cita, bersyukur atas kehamilan saya, ternyata saya gagal gitu. Saya benar-benar marah sama Tuhan. Dibandingkan bayi tabung pertama saya yang gagal, saya nggak ada apa-apanya gitu. Di bayi tabung kedua ini saya benar-benar down, saya benar-benar merasa Tuhan ini nggak adil gitu. Saya yang berusaha begitu keras melakukan segala cara, pengen supaya hamil, punya anak, tapi saya nggak dikasih Tuhan. Malah orang yang berdosa, yang nggak pengen anak atau apa, mereka malah dikasih dengan gampangnya gitu. Saya marah sama Tuhan, saya nggak mau doa, saya nggak mau lagi baca Alkitab. Saya benar-benar ngerasa bahwa Tuhan kamu nggak adil sama saya. Walaupun orang-orang di sekeliling saya tetap support, suami saya tetap support, nasihatin saya, tapi semuanya itu seperti apa ya, nggak pernah masuk ke telinga saya. Dan saya benar-benar, saya bilang Tuhan, saya benar-benar nggak terima gitu. Kenapa saya harus mengalami kegagalan ini setelah setiap proses yang saya persiapkan itu sempurna menurut saya. Menurut kedokteran pun proses bayi tabungnya ini sempurna banget. Dan kenapa bisa gagal gitu? Saya jujur mengalami yang namanya sebuah kepahitan. Saya pengen marah sama Tuhan, saya pengen menghindar dari Tuhan, saya nggak percaya lagi. Saya secara pribadi saya merasa Tuhan nih nggak pernah sayang sama saya, Tuhan tinggalin saya gitu. Sampai suatu ketika suami saya nasehatin saya, dia bilang, Tuhan itu bukan orang suruhan kamu. Yang bisa kamu perintah, Tuhan saya pengen anak, Tuhan kasih anak. Tapi Tuhan itu tahu yang terbaik mana bagi kita. Kalau hari ini Tuhan ambil anak itu dari kita, berarti Tuhan tahu bahwa ada hal yang tidak baik, bahwa Tuhan akan kasih di waktu yang tepat. Tapi tetap aja saya ngerasa ini gak adil gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang support kami, menawarkan, mengasih solusi bahwa coba deh ke dokter ini, dia kasih beberapa rekomend dokter dari teman-teman kita itu. Dan saya coba berdamai dengan Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu rencana Tuhan apa dalam hidup saya. Apakah saya akan dikasih anak atau enggak. Tapi orang-orang ini tiba-tiba datang kepada kami, mensupport kami dan memberi kami nama-nama dokter yang tidak pernah terbayang di dalam kehidupan kami. Mungkin orang-orang ini yang Tuhan pakai untuk membantu kami gitu loh. Dan saya mencoba memulihkan kondisi saya, mental saya, iman saya. Kami pulang kembali ke kota kami. Sambil kami berpikir, kami mulai kembali menyusun strategi apa yang harus kami lakukan. Dan kami memutuskan untuk pergi ke dokter yang disarankan oleh teman-teman kami itu. Jadi kami berangkat ke Jakarta, kami ke dua dokter darah dan dokter imun. Di dua dokter itu ternyata kami mendapatkan jawaban atas pertanyaan kami kenapa kami gagal di bayi tabung yang kedua. Kenapa janin yang ada di kandungan saya bisa hilang begitu saja.
Jadi dari dokter darah itu mengatakan karena darah saya kental, janin tidak mendapatkan makanan sehingga janin itu rentan untuk hilang. Dan yang kedua karena imun tubuh saya tinggi, jadi imun tubuh saya lah yang menyerang janin itu karena menganggap janin itu hanya sebuah gumpalan yang benda asing di tubuh saya. Jadi akhirnya tidak heran kalau janin itu tiba-tiba hilang. Dan menurut saya mungkin ini yang Tuhan pengen kasih lihat ke kami, bahwa ini loh jawabannya kenapa anak itu hilang, janin itu hilang. Mungkin hilang di awal lebih baik bagi Tuhan daripada nanti sampai berapa lama, karena kami tidak mengetahui keadaan ini. Mungkin sudah besar 7 bulan atau berapa bulan baru hilang, itu malah lebih menyakitkan bagi kami gitu loh. Dari situ saya bilang, oh Tuhan, mungkin kita nggak pernah ngerti rencana Tuhan, mungkin kita nggak pernah ngerti apa maksud Tuhan gitu. Tapi sekali lagi kami berharap sama Tuhan. Di setiap doa kami tetap minta, Tuhan kami jalanin pengobatan ini tapi kami tetap minta anak. Jadi sebulan itu 2 kali kami berangkat ke Jakarta untuk kontrol ke dokter darah dan dokter imun. Terus suami saya ngajak, gimana kalau kita sehati berdoa setiap hari. Jadi pulang kantor kami sama-sama berdoa di gereja bersama pendeta, kadang sama diaken, bertiga kami berdoa. Dan tapi di setiap doa kami itu jujur saya doanya untuk diri saya sendiri itu. Selalu saya bilang saya berdoa sambil nangis. Saya bilang, Tuhan saya pengen anak. Saya sudah nggak tahan saat dengar orang nanya, kapan punya anak? Kenapa nggak berobat? Kapan sih hamilnya? Itu menyakitkan bagi saya sebagai seorang wanita gitu. Kami terus berdoa sampai suatu saat di Sabat Jumat Sabat ya, ada doa Romoan Roh Kudus. Pada saat itu saya pernah dengar salah satu pendeta khotbahnya bahwa janganlah doa itu kamu habiskan untuk dirimu sendiri. Dan waktu itu saya sempat tanya sama suami saya, kok bisa gitu ya? Dan suami saya sempat bilang iya, karena alangkah lebih baiknya kalau kita bisa doain buat orang lain. Sebenarnya kita nggak perlu doain, tuh Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Di situ saya mulai belajar, oh ya gitu ya. Dan suami saya juga ngajarkan saya untuk berserah. Dia bilang, coba deh kita berserah sama Tuhan. Serahkan segala pergumulan kita pengen punya anak ini ke tangan Tuhan. Kita lakukan apa yang kita bisa dan biar Tuhan yang lakukan apa yang Tuhan bisa. Bagi saya waktu itu, saya munafik banget di hadapan Tuhan kalau saya bilang saya berserah. Sementara hati saya selalu tiap kali doa saya bilang, Tuhan saya pengen anak. Kalau Tuhan bisa kasih Hana anak, Tuhan bisa juga kasih saya anak gitu. Waktu itu saya masih berguru, saya bilang enggak lah kok saya nggak bisa berserah. Saya masih pengen anak. Sampai suatu saat saya mikirkan, kayaknya sudah batas kemampuan saya udah nggak bisa lagi gitu. Pada saat hari Jumat sore, mohon Roh Kudus saya maju, saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini hari terakhir, saya berdoa sama Tuhan untuk minta anak. Setelah hari ini Tuhan, saya nggak bakalan doa lagi. Saya nggak bakal minta anak lagi sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kasih saya anak, ya saya terima. Tapi kalau Tuhan nggak kasih pun, ya saya terima. Apapun yang terjadi dalam hidup saya serahin ke Tuhan deh. Saya nggak bakal minta anak lagi Tuhan. Dari mulut saya ini nggak bakal keluar kepada Tuhan, saya bilang saya minta anak. Dan itu saya utarakan setulus hati gitu. Jadi setelah selesai itu, hari itu, di setiap doa saya, baik setiap sore saya berdoa bersama-sama atau setiap malam saya berdoa sendiri, saya sama sekali nggak pernah bilang bahwa Tuhan saya pengen anak. Seolah saya melupakan impian saya pengen punya anak. Karena saya bilang, Tuhan saya sudah angkat tangan, saya berserah. Sekarang giliran Tuhan yang turun tangan bantu saya. Jadi saya dan suami tetap berjuang. Kami melakukan bagian kami, ya mengobati darah kental dan imun. Tapi kami tidak memiliki harapan sebesar dulu untuk pasti berhasil memiliki anak. Karena kami berpikir kalau kami dikasih anak kami bersyukur, tapi kalau tidak ya udah kami akan menjalani hidup ini berdua aja. Dan waktu itu nggak berapa lama teman saya di Makassar telepon saya. Dia juga pejuang sama seperti kami. Dia udah nikah 10 tahun lebih dan usianya lebih tua dari saya. Dia ngajak saya untuk bayi tabung di Malaysia. Saya bilang waktu itu, Cici berangkat duluan aja. Saya bantu Cici doa. Kalau saya berangkat bareng Cici, saya nggak bakal doain Cici, tapi saya akan doain buat diri saya lagi.
Dan waktu itu dia bilang, oke, kalau itu keputusan kamu, setiap perkembangan Cici tolong hubungin saya. Dan dia lakuin iya. Dan saat itu setiap hari saya ke gereja, saya doain dia. Sampai saya menangis, seolah-olah saya berdoa untuk diri saya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu rasanya apa yang dia rasain. Perjuangan dia untuk memperoleh anak, saya tahu. Bagaimana perasaan dia selama ini pengen memiliki anak, saya tahu. Biarlah Tuhan berbelas kasih sama dia. Biarlah Tuhan boleh menjamah dia, mengizinkan dia untuk memiliki anak melalui program bayi tabung itu. Setiap hari saya doain dia. Setiap prosesnya saya doain dia. Dan sampai suatu saat saya dapat kabar, dia bilang, saya berhasil. Saya positif hamil dan dapat anak kembar. Waktu itu saya sangat bersuka cita. Saya sampai menangis di doa saya, seolah-olah saya yang hamil. Padahal bukan saya yang hamil, tapi saya bersyukur. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan tuh dengar doa saya. Ternyata Tuhan tuh masih ada. Engkau masih dengar doa saya Tuhan. Nyatanya teman saya ini boleh hamil dari program bayi tabung ini. Padahal dia udah berapa kali bayi tabung dan juga gagal gitu. Setelah itu saya semakin rajin berdoa. Kami juga sempat ke dokter kandungan juga tetap. Dan kami mencoba secara alami, walaupun dokter kandungan itu bilang kemungkinan berhasilnya sangat kecil, tapi kami nggak ada salahnya kami coba. Sampai 3 bulan kami mencoba dan kami tidak berhasil, dokter kandungan itu akhirnya bilang, Bapak Ibu, sebaiknya Ibu diet aja. Coba Ibu diet dan rajin berdoa. Saya yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Asalkan Ibu berusaha, Ibu coba hidup sehat, Ibu pasti akan bisa hamil kalau Tuhan mengizinkan. Ya secara tidak langsung dokter bilang ya jangan datang lagi lah gitu. Karena dia juga stres setiap kali lihat kita datang gitu dan gak hamil-hamil. Jadi akhirnya kami berhenti ke sana. Setelah itu gak berapa lama saya juga dengar kakak sepupu saya yang hampir sama umurnya dengan teman saya itu bayi tabung di Malaysia. Jadi saya kembali, saya bilang saya pengen doain dia. Karena saya tahu perjuangan dia 10 tahun lebih kawin tanpa anak itu gimana. Saya doain lagi kakak sepupu saya ini dengan sepenuh hati. Setiap hari saya doa. Dan puji Tuhan akhirnya saya dengar kabar dia juga hamil. Walaupun cuma 1, bukan kembar seperti teman saya. Tapi kembali lagi saya menangis dengan sukacita. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tuh masih dengar doa saya. Ternyata Tuhan masih ada bersama saya. Dan terima kasih Tuhan, seolah-olah seperti saya yang hamil gitu. Setelah kejadian itu beberapa bulan, saya tidak mens lagi. Waktu itu saya bilang ke suami saya, kok saya kayaknya telat nih. Dan suami saya bilang, coba aja tes pack. Saya awalnya sih ogah-ogahan tes pack karena selama ini selalu gagal. Jadi suami saya bilang, ya nggak ada salahnya walau berhasil. Ya syukurin, kalau nggak ya nggak apa-apa, kan kita nggak ada beban lagi. Akhirnya saya coba tes pack dan waktu itu garis 2 tapi masih samar. Jadi akhirnya malam harinya kita putuskan untuk pergi ke dokter. Waktu dokter itu lihat kita di depan pintu, dia udah kaget. Kenapa Bu? Kok tiba-tiba datang lagi gitu. Waktu saya kasih lihat tes packnya, dia bilang coba deh Bu kita periksa apakah benar hamil atau tidak. Ternyata puji Tuhan begitu di USG ternyata memang benar hamil udah jalan berapa minggu. Dan waktu itu dia bilang, Bu ini mujizat loh. Sebenarnya kan susah banget untuk hamil secara alami tanpa program. Dan dia langsung minta kita cepet-cepet ke dokter di Jakarta, dokter darah kita. Karena kita harus segera ganti obat-obatan yang saya minum untuk menjadi obat suntik. Jadi waktu kita berangkat ke Jakarta, dokter itu pun sebenarnya kita harus daftar 1 bulan sebelumnya. Tapi karena keadaannya emergensi, mereka izinkan kita masuk. Dan waktu itu dokternya sempat kaget. Kenapa Bu? Waktu saya bilang saya hamil, dokternya bilang, Ibu program ya? Kenapa nggak bilang sama saya? Saya bilang, enggak dok, saya nggak program. Masa? Dia bilang, iya. Terus dokter itu langsung bilang, wah puji Tuhan Bu, ini mujizat. Dia bilang, sampai berkali-kali dia bilang, ini mujizat Bu. Tanpa mujizat Tuhan, ibu nggak mungkin hamil. Karena ibu PCOS dan ibu darah kental. Walaupun sudah diobatin, itu sangat tidak mungkin ibu bisa hamil sendiri. Jadi ini mujizat. Dan dia kasih ganti obat-obatan saya dengan obat-obatan yang harus saya suntik dari hari itu sampai saya melahirkan. Dan saya juga pergi ke dokter imun. Dokter imun itu juga sebenarnya nggak percaya kalau saya hamil. Karena bagi dia, di ilmu kedokteran itu nggak mungkin saya hamil secara alami. Karena mengingat saya PCOS dan saya
memiliki imun tubuh yang tinggi dan darah kental. Tapi ternyata saya bisa hamil secara alami. Akhirnya saya dapat hamil, menjalani proses kehamilan saya hingga tahun 2017 itu di 28 Desember. Saya boleh melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, puji Tuhan, dan kami beri nama Brian Yehiel Jaya Pranata. Brian artinya kuat. Bagi kami kami ingin anak itu menjadi anak yang kuat sama seperti kami saat berjuang, harus selalu kuat. Dan Yehiel artinya Tuhan itu hidup, bahwa anak itu sebagai bukti dari kami bahwa Tuhan itu hidup, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu mukjizat yang kami alamin, yang selalu menguatkan kami di dalam hidup, bahwa anak ini adalah anak yang diberikan Tuhan. Walaupun sampai sekarang banyak orang yang tidak mengira bahwa anak kami itu adalah anak yang hasil hamil alami kami tanpa program apa-apa. Karena kami sudah pernah gagal 2 kali bayi tabung dan pernah gagal segala cara. Dan Brian adalah mukjizat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sekian kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Haleluya. Amin.